Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Shadaqallahu a'lam. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka mahbubi aqim mahabbataka wa ma'rifataka. Hadirin jamaah manaqib yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, aulia Allah, mudah-mudahan terlimpah untuk kita semua. Amin. Yang saya hormati, Allah muliakan pengurus lembaga dakwah LDTQN Pondok Pesantren Suryalaya, koordinator wilayah Jawa Timur yang berpusat di Mojokerto, Pak Haji Muhammad Ali selaku ketua yang saya hormati, dan seluruh jajaran pengurus lembaga dakwah LDTQN Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya yang ada di wilayah Nganjuk dan sekitarnya, dan seluruh jajaran yang saya hormati, pengurus Ibu Bella dan seluruh pengurus yang ada di bawah naungan Pondok Pesantren Suryalaya, para alimil ulama, para kiai, para asatidz yang Allah muliakan, Bapak dan Ibu, para pemuda-pemudi yang sama-sama hadir di majelis yang mulia yang Allah muliakan. Pertama, mohon izin saya sampaikan silaturahim. Saya perkenalkan, kalau nama tadi sudah disampaikan, namanya cukup panjang memang. Jadi kalau diketik di surat itu panjang. Tapi panggilan pendeknya saya kok lebih senang kalau dipanggil saudara saja. Kalau istilah kami di Sunda, saya orang Sunda, untuk panggilan ke kakak itu panggilan kakak. Kakak itu panggilan kakak beradik. Jadi panggilan saya keseharian keluarga panggilannya kakak. Gitu. Saya asli kelahiran Cianjur, suku Sunda. Jadi mohon maaf kalau saya hadir di sini berhadapan dengan saudara-saudara yang bersuku Jawa. Kalau saya tidak bisa menyampaikan dengan bahasa Jawa, mohon maaf karena memang tidak fasih, bahkan tidak bisa, tidak paham akan bahasa Jawa. Padahal saya orang Jawa juga di Pulau Jawa, gitu ya. Mohon maaf. Dan saya juga mohon maaf kepada Bapak Ibu, para mustami'in, mustami'at, khusus para mubalik, karena memang bukan tugas saya sebetulnya di bidang tabligh ini. Jadi kalau ada yang saya sampaikan kurang berkenan, apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf, saya bukan ahlinya. Jadi saya sebenarnya mengambil tugasnya beliau-beliau para kiai ini, para mubalik ya. Di dalam silaturahim ini ada istilah kalau tak kenal tak sayang. Tapi saya tidak akan mengambil banyak waktu ini karena biar waktunya lebih banyak untuk sifatnya pembinaan saja. Karena majelis ini majelis di mana guru kita memberikan tuntunan di dalam membina amalia melalui majelis manaqib ini. Jadi hikmah ilmiah itu penyampaiannya berisi tentang pembinaan.
Jadi bukan sekedar menyampaikan taklim, menyampaikan ilmu-ilmu, tetapi bagaimana ilmu yang disampaikannya bisa mengarah atau menguatkan pada pembinaan kita dalam beramal, amalia. Jadi keseharian saya mengurus satu tempat yang diwakafkan, pondok pesantren di pusat kota di Cianjur. Jadi almarhum Aang, ayah saya almarhum, beliau mewakafkan satu tempat pondok pesantren ke Suryalaya. Jadi kami mengurusi dengan kakak beradik saudara semua ini untuk mengelola pondok pesantrennya milik guru kita Pangersa Abah yang ada di Cianjur. Mohon doanya. Juga keseharian saya belum lama per Agustus, alhamdulillah doa dari semua, karena saya selalu mintakan doa agar saya dimudahkan proses pengurusan untuk berhenti pensiun dini istilahnya dari ASN, ya, pegawai negeri. Jadi saya kesehariannya dari mulai tahun 2000 saya diangkat pegawai negeri di Kementerian Agama, persisnya di kantor urusan agama. Di sini ada mungkin rekan-rekan teman-teman ya yang di kantor urusan agama. Jadi tahun 2008 saya menjabat kepala kantor KUA, tapi per Agustus kemarin saya sudah istirahat. Nah, alhamdulillah, jadi bisa fokus akhirnya saya melaksanakan tugas guru. Apa tugas guru? Yaitu menyampaikan talqin zikir. Bukan yang mentalkin ya. Yang hak talqin semua mursyid, kami para wakil ini wakil wasilah yang menyampaikannya. Lalu sebagian masyarakat bertanya tentang talqin. Apa itu talqin? Yang saya pahami talqin itu urusannya dengan kematian. Lalu apakah hidup dunia tidak berurusan dengan bahwa nanti setelah hidup akan mati? Jadi yang sering dipahami kan tentang mendengar talqin mesti urusannya urusan sakaratul maut atau talqin di atas kubur. Jadi masih umumnya punya pemahamannya di situ talqin itu. Padahal makna talqin sendiri secara umum adalah penyampaian tuntunan atau wejangan-wejangan yang disampaikan atau nasihat-nasihat itu sama maknanya. Mentalkin itu memberikan nasihat, memberikan tuntunan. Kalau taklim menyampaikan ilmu, pengajaran, ilmu. Baik taklim maupun talqin dua-duanya penting. Taklim fungsinya, manfaatnya adalah dengan taklim kita mendapatkan ilmu. Dengan taklim kita menjadi tahu dan paham bagaimana kita harus menjalani hidup ini agar hidup ini dijalani dengan penuh keberkahan, dijalani dengan kesesuaian harmoni antara kita sebagai abdinya Allah dan juga sebagai abdi masyarakat, hidup berbangsa dan bernegara. Penting ilmu. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang benar kalau kita tidak tahu ilmunya? Nah, maka para ikhwan teruslah menggali ilmu, teruslah belajar, teruslah tolak ilmu, karena pentingnya tolak ilmu ini tidak ada batas waktunya. Sepanjang hayat dikandung badan, minal mahdi ilal lahad. Sudah banyak tentunya di mana-mana majelis-majelis taklim ini kita hadiri. Hanya saja sering nafsu ini menjerumuskan ketika suka kita terhijab dengan begini, terhalangnya. Saya nggak mau hadir ke majelis itu karena saya nggak suka ustadznya. Nah, ini sering tuh. Saya pengen hadir di majelis sana karena ustadznya enak, karena ustadznya ganteng, misalnya untuk ibu-ibu nih. Nah, Bapak dan Ibu, ada kaidah di dalam ilmu itu supaya ilmu ini mendapatkan keberkahannya. Unzur maqala wala tanzur man qala. Perhatikan, dengarkan apa yang akan disampaikan di majelis itu. Lalu ambil baiknya, yang tidak baiknya jangan diambil.
Maka nanti kalau itu terjadi, maka insya Allah ilmunya barokah. Jangan terhalang karena yang menyampaikannya anak baru kemarin misalnya. Jangan karena dilihat penampilannya yang nggak pantas jadi ustadz, kira-kira begitu. Anggap misalnya nih, tapi kan belum pernah kejadian ya, yang di majelis ini menyampaikan pakai celana levis misalnya. Sekalipun itu terjadi, maka itu jangan sampai menjadi hijabnya. Karena bisa jadi Allah akan menitipkan kepada siapapun haknya Allah keberkahan ilmu, sekalipun kepada anak yang baru kemarin, sekalipun kepada siapa saja. Kemudian penting talqin. Nah, yang dimaksud talqin di sini adalah talqin zikir. Jadi saya punya tugas dari guru sebagai wakil talqin ini untuk menyampaikan talqin zikir. Loh, kok harus ditalkinkan? Selama ini kan kami pun berzikir. Betul, semua kita berzikir. Tapi tentunya tugas kita adalah meningkatkan amal ibadah kita, termasuk meningkatkan zikirnya. Artinya apa? Apakah zikir kita diterima Allah? Apakah ibadah sholat kita diterima Allah? Semua wallahu a'lam. Yang penting kita terus berupaya agar ibadah kita diterima Allah. Maka tadi galilah ilmu. Meliputi apa yang harus kita bekali ini? Ilmu ini zahiran wa batinan. Jadi carilah ilmu ini, ilmu zahir, ilmu yang mengatur syariat, ilmu duniawi, karena kita sedang di dunia butuh ilmu itu. Tapi jangan lupakan batin, ilmu-ilmu yang berkenan membekali batiniah, ruhani kita, yang akan meneruskan perjalanan setelah kematian dunia ini. Ruhani, penting bekal itu. Nah, berbicara bekal ruhani tidak cukup dengan taklim. Nah, perlu ada talqin. Sehingga dengan talqin zikir yang akan disampaikan, yang selalu saya sampaikan ketika dimintakan sebagai wakil talqin, gitu ya. Nah, maka kita sudah mulai berbekal dari sisi rohani, karena talqin dzikir yang dimaksud ini dzikirnya yang dibimbingkan oleh seorang guru yang disebut guru mursyid, guru yang membimbing rohani. Nah, jadi atau ada istilah lain guru rohani. Jadi ada guru jismani kita, syariat ini semua guru kita. Ada guru ruhani yang membimbingkan bagaimana agar ruhani ini beribadah kepada Allah, sehingga terjadi kesempurnaan dan dituntut sempurna ibadah ini, jasmaninya, ruhaninya, zahirnya, batinnya. Ya, jadi talqin dzikir adalah penyampaian tuntunan-tuntunan cara berzikir yang zikirnya dibimbingkan oleh seorang guru ruhani atau yang disebut guru mursyid, begitu. Dan tadi ada pertanyaan tadi di awal, loh kenapa harus talqin? Kan kalau selama ini kita pun sudah berzikir, betul, tidak salah. Tapi tadi karena tugas kita meningkatkan zikirnya, karena belum tentu kita diterima Allah ini dari zikir yang mana, dari amal yang mana. Begitu. Dan ilmu Allah maha luas. Kalaulah umur manusia sekarang 100 tahun sudah jarang. Tadi pagi saya diantar beliau Pak Ketua, ada yang minta talqin, rupanya umurnya sudah 80-an lebih. Alhamdulillah dapat hidayah. Anggap 100 tahun, maka kalau kita fokuskan 100 tahun itu untuk mencari ilmu, menggali ilmu, mendapatkan ilmunya Allah, tidak cukup. Maha luas ilmu Allah. Nah, jadi talqin zikir yang dibimbing mursyid berhubungan dengan qalbu. Nah, jadi dalam diri rohani ini ada bagian yang disebut qalbu. Nah, maka bagaimana agar qalbu gitu juga berzikir. Jadi zikirnya tidak cukup yang diucap lisan. Ibadahnya tidak cukup hanya badan ini. Jadi kalau sholat
tidak sekedar berdiri tegak istiqomah, tidak hanya sekedar ruku dan sujud, tidak sekedar bacaan fasih, tapi bagaimana yang ada pada diri badan ini yang disebut diri ruhani pun harus melakukan sujud kepada Allah. Nah, ini yang selama ini terkadang lalai kita. Kenapa lalai urusan rohani ini? Karena ada propaganda penjajah dulu, Belanda ini. Ada satu orang yang ditugas untuk mempelajari Islam dan sampai menguasai Islam ini, tapi tidak masuk Islam. Karena memang siasat saja. Dan berhasil menguasai ilmu Islamnya, sehingga tahu mana kekuatan dan kelemahan yang namanya Snuk Kurgan ini. Snuk ini tahu kekuatan Islam ada di ruhaninya. Begitu. Kalau umat Islam mau mempelajari ruhani, membekali ruhaninya, maka ini menjadi ancaman bagi penjajah. Karena kalau sudah kita membekali ruhaninya, maka kuat keimanannya, teguh hatinya, maka tidak ada lagi ketakutan apapun. Yang ditakuti hanya Allah. Maka bisa jadi berani mati jadinya gitu loh. Nggak takut lagi senjata. Inilah ancaman. Maka dibuatlah oleh si Snuk ini cerita-cerita yang menakutkan. Dibuatlah tafsir-tafsir yang mengerikan, yang kita ini takut untuk masuk di situ. Pinter mereka, ketika ketemu perjalanan dunia mempelajari Islam, dia ketemu dengan kitab-kitab pusakanya Islam, ada yang dibakar setelah dikuasai, dihafal ini, ada yang dibuang ke Sungai Nil, ada yang macam-macam disembunyikan, sehingga kita sempat kehilangan literasi itu. Sempat kehilangan sumber. Maka kadang-kadang kita berpikir begini, setelah kita carikan dalil nggak ketemu-ketemu, lalu dianggap oh ini nggak ada dari sononya. Dengan mudah kita mengklaim seperti itu. Padahal Islam pernah mengalami masa kegelapan, masa kehancuran, kekalahan di dalam masa dunia ini. Nah, di masa itu banyak kitab-kitab yang akhirnya dipunahkan, dibakar dan seterusnya. Sehingga terjadi keputusan. Maka nggak ketemu-ketemu dalilnya jadinya gitu. Yang ketemu dalil-dalilnya yang sudah mereka buat, yang ini saja, yang bisa jadi propaganda saja. Termasuk masalah ruh. Karena ada ayat kulir ruhu min amri rabbi, lalu ditafsirkan hati-hati, kira-kira begitu, ruh urusanku, kamu jangan coba-coba mempelajari ruh. Oh, dibuatlah takut-takut tafsirnya, maka menjadi asing ruhaninya. Nah, maka kita bersyukur kita dipertemukan dengan guru yang membimbingkan ruhani kita. Siapapun beliau, silahkan, yang penting kita ikuti tuntunannya. Nah, maka istilah guru ruhani atau guru mursyid ada di dalam thariqah, itu umumnya. Kalau sudah bicara mursyid, maka ini berarti ada di dalam pengajaran thariqah. Lagi-lagi kita dengar tarekat juga masih banyak saudara kita yang takut juga tentang thariqat ini. Mungkin kalau di Jawa Timur enggak, tapi kami di Jawa Barat masih banyak itu. Orang takut dengar thariqat itu. Wah, ini urusannya amal wali ini. Berat ini. Kamu belum waktunya. Kalau dipaksakan kamu nggak kesampaian, bisa gila. Oh, bisa macam-macam dibuat lagi. Itu bagian dari propaganda penjajah itu. Ante-ante penjajah masih ada itu. Jadi ibaratnya belum apa-apa sudah mengklaim gara-gara ada cerita. Misalnya saya datang ke Nganjuk ke sini, saya disuguhi makanan yang menurut saya asing, saya baru melihat. Lalu dengan serta-merta saya nyatakan, apaan ini? Ini nggak enak ini. Baru juga dilihat, kan nggak ada salahnya. Coba ambil, buka, cicipi. Ya memang jangan sekaligus karena kita belum mengenal. Sedikit dulu. Nah, belum ketemu apa ini rasanya, coba lagi sedikit, ketemu nanti rasanya. Nah, ini belum apa-apa baru dengar udah menganggap sesat lah, salah lah, belum juga dicoba istilahnya gitu. Nah, ini kadang-kadang kita ya, kalau kita mau terus saja, akhirnya salah kita di kita sendiri sebetulnya, kesalahan itu. Akhirnya yang rugi siapa, yang untung siapa?
Akhirnya kita jadinya rugi. Orang beruntung bersyukur mendapatkannya, kita malah merugi. Orang dengan asiknya melahap makanan sampai habis, kita nggak makan gara-gara zonnya buruk gitu terhadap itu. Nah, ini bagian dari penjajahan. Jadi hadirin, apa tujuan dari talqin dzikir itu? Ya. Dan apakah penting dan harus talqin itu? Kalau berbicara hakikat, urusan hak Allah untuk mengharuskan. Maka di dalam syarat talqin nggak ada paksaan dan keharusan. Ini diberikan bagi yang memang menginginkan. Syukur kalau Bapak Ibu di Nganjuk ini memang menginginkan akan talqin dzikir ini, nah berarti hidayah memang. Karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam kita beragama. Semua pilihan. Tinggal jangan salah kita memilih. Itulah kenapa surga neraka diciptakan, itu pilihan. Tapi masa iya kita pilih neraka? Tapi gara-gara kita nggak mau bersih-bersih selama hidup dunia, berarti dia sedang memilih neraka. Sama aja kan? Nah, jadi salah satu tujuan dari talqin itu adalah yang pertama, litasfiyati qulubihim. Jadi untuk membersihkan hati-hati yang kotor, hati yang sudah lama berkarat, hati yang keras, bahkan nyatakan Allah kerasnya hati melebihi kerasnya batu. Kotornya hati bisa dicirikan kalau kita masih sering berpikirnya negatif, berpikir kotor, berpikir salah, itu alamat hati kita kotor. Bukan kita nggak tahu ilmunya, kita sudah dapatkan ilmunya bahwa berburuk sangka, menyalahkan orang itu tidak baik. Ya, tapi kenapa kita masih berburuk sangka? Alamat hatinya kotor. Maka talqin menjadi penting, karena dengan talqin salah satu dari tujuan talqin adalah membersihkan hati yang kotor itu. Yang kedua, tujuan dari talqin dzikir itu adalah litazkiyati nufusihim, untuk mensucikan jiwa, mengendalikan hawa nafsu. Kenapa harus dibersihkan dan disucikan? Karena kita akan kembali kepada yang maha suci. Bagaimana kita bisa kembali diterima oleh yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau diri ini kotor? Maka tunggu ketika kita selama di dunia tidak mau bersih-bersih diri, ya, dari kotoran hati ini, dari dosa-dosa, dari kelalaian-kelalaian, maka berarti kita sedang memilih neraka sebagai tempat pembersihannya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, siapapun kita, yang penting punya iman, sekalipun imannya sedikit, maka bisa dipastikan semua kita masuk surga. Masalahnya ada yang masuk surganya langsung bila hisab, ada yang masuk neraka dulu gara-gara di dunia nggak mau bersih-bersih. Gitu ya. Jadi nanti pihak neraka dulu tuh. Ya, tinggal pilihan lagi, apakah kita mau bersih-bersih dari sekarang mumpung di sini, atau nanti nunggu nanti di sana di neraka jahanam. Nauzubillah. Nah, jadi tujuan talqin adalah membersihkan kalbu, mensucikan jiwa ini, mengendalikan hawa nafsu ini. Lalu yang seterusnya adalah li'isalihi ila hadratil ilahiyah. Jadi dengan hati yang bersih, kalbunya bersih, bening, ya, bercahaya, gitu. Lalu begitupun jiwanya, nafsunya mampu kita kendalikan, maka nanti akhirnya dihantarkan untuk usul pada Allah. Kan itu tujuan akhirnya. Dan untuk usul kepada Allah, silakan banyak jalan menuju Roma. Mangga, monggo, mau jalan mana? Nah, kita kan sering bermasalah, saling salahkan di jalan. Saya dari perjalanan sebelum ke Mojokerto dari Cilacap dulu, jadi dari Cianjurnya sudah beberapa hari yang lalu. Saya bingung jalan mana ya, pakai pesawat, apa pakai kendaraan pribadi, apa pakai kereta. Tapi kalau pakai pesawat saya harus pergi dulu dari Cilacap ke mana itu yang terdekat. Ya, tetap harus pakai mobil. Kalau saya bawa mobil, saya memang dari sananya nggak bawa mobil, memang diantarkan, harus balik dulu bawa mobil. Akhirnya ketemu dengan kereta itu. Tapi apapun kendaraannya, yang penting saya sampai ke Mojokerto sesuai jadwal gitu. Akhirnya sampai kan.
Nah ini sering kita masalahnya, jangan pakai kereta, nanti takutnya relnya. Nah, jangan pakai pesawat, nanti waktunya tersita lagi, harus ke bandara dulu. Saling menyalahkan di situ, saling mengurusi di situ. Padahal coba saja kalau gini nih, bapak punya pilihan kereta, ibu punya pilihan mobil. Ya sudah, ibu pakai mobil, bapak kereta. Yang penting ketemu di sana, kan enak tuh begitu. Itu lebih enak jalan tol, tapi malah ada orang yang justru nggak seneng jalan tol, nggak ada ininya, rest areanya juga terbatas. Kalau nggak jalan tol kan bebas, sedikit saja ada warung yang enak bisa mampir langsung, perut lapar bisa langsung istirahat. Di tol nggak bisa, cari rest area dulu. Ada orang yang suka nggak lewat tol. Nah nggak usah diributkan jalan itu. Tapi silakan, ketika bapak ibu sudah menemukan jalannya yang dirasa nyaman, maka lanjutkan, teruskan. Yang penting kita saling doakan. Yang jalan tol mendoakan yang tidak jalan tol, yang tidak jalan tol mendoakan yang di tol. Doanya semoga selamat sampai tujuan, kan begitu. Makanya silakan, bapak ibu mau bertoriko atau tidak, semua pilihan ibu, semua sepilihan. Nah hanya saja kalau saya secara pribadi penting kita bertoriko. Karena apa? Karena dengan kita bertoriko kita sudah mulai berbekal ibadah ruhani atau ruhaninya, mulai beribadah, dan ibadahnya dibimbingkan oleh seorang guru mursyid yang beliau juga dibimbing lagi dengan mursyid sebelumnya, yang terus saja sampai ke Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilan, sampai juga dari situ ke baginda Rasulullah. Begitulah perjalanannya, tidak langsung. Tapi hak Allah bisa membuat langsung, silahkan. Tapi kalau kita nunggunya hak Allah, kita nggak tahu. Tetap kita butuh syariat, kita tetap butuh wasilah, kita butuh tetap alat. Nah alatnya, wasilahnya adalah melalui bimbingan para guru-guru, masyayikh, para kiai-kiai, para ulama-ulama. Kita butuh wasilah itu. Lalu siapa kita kalau bisa langsung? Orang dunia ini gambaran akhirat. Coba di dunia Pak RT, ya kan itu Pak RT ini pejabat pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Mau ke presiden, ke puncak pimpinan, mesti nggak bisa langsung. Sekalipun Pak RT sama-sama pejabat dengan presiden ini, mesti ada prosedur. Dari RT bilang ke RW-nya, bilang juga ada surat ke kepala desa atau kelurahan, nanti ke camat, begitu. Ya nanti yang dilihat pusat di Jakarta sana, lihat surat itu, rekomendasi itu. Nah kalau bahasa ininya ijazah. Jadi ijazah itu bukti, itu bukti stempel tuh. Bukti stempel. Ini siapa? Begitu lihat suratnya, stempelnya, oh ini benar, ini resmi, dia sudah masuk. Kata pengawalnya begitu kan, gitu kan, itu protokolnya. Ya begitu. Kita pun kepada Allah butuh itu. Supaya dengan mudah nanti perjalanannya menuju Allah. Nah kemudian Bapak Ibu, bekal ilmu zahiran wa batinan tadi yang kita dapatkan di dalam taklim dengan talqin, ya, nanti itu berjalan, diamalkan. Ilmu yang kita dapat dari para ulama kita amalkan, tuntunan yang kita dapat dari guru mursyid kita pun diamalkan. Maka dalam saat yang sama berjalan beriringan. Maka nanti itu akan memenuhi tiga. Apa yang tiga ini? Rukun agama Islam ini tiga. Jadi ada rukun Islam, ada rukun agama, ya. Kalau rukun Islam kan 5, rukun agama Islam 3. Iman, Islam, ihsan. Nah itu ada tiang tuh Mas Jun tuh. Itu kan 3. Kalau 2 nggak berdiri gitu tuh. 3 ya, tripod. Maka kuatkan itu. Wa'tasimu bihablillah. Nah nanti ada ayat yang dibacakan Qori tadi. Berpegang teguhlah kamu sekalian, kata Allah, bihablillah, pada tambang Allah.
Namanya tambang Bapak Ibu, mesti minimal ada 3 helai benang yang dirangkaikan, dililitkan, jadilah tambang. Kalau hanya dia terurai 3, tetap nggak disebut tambang, mesti tali, mesti benang. Nah kalau sudah dililit 3 jadi tambang, dia jadi kuat. Maka kalau Agustusan bukan tarik benang, tarik tambang. Kuat tambang itu. Nah maka 3 ini, iman, Islam, ihsan, jadilah kita sebagai seorang mukmin, muslim dan muhsin. Nah urusan ihsan lagi-lagi sering terabaikan karena ini masuk dari propaganda penjajah. Ihsan itu bagaimana kita mengolah ruhani. Dalam diri ada jasad, ada ruh, ada rasa. Ruh dan rasa ini bagian dari ruhani. Nggak boleh kata penjajah ini, umat kita ini mempelajari itu, membekali itu. Ihsan, jadi tersembunyi, disembunyikan. Salah satunya kita mohonkan, mudah-mudahan kita diterima iman dan Islamnya. 2 kan? Satunya mana ihsannya? Nah ihsan itu rasa. Anta budallah kanaka tarafa lam takun tarafa innahu yarak. Ibadahlah engkau pada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau tidak mampu merasakan Allah, engkau melihatnya, rasakan Allah melihat kita. Itu ihsan. Nah dalam konsep toriko ada robito. Nah robito itu yang mengantarkan pada makom ihsan itu. Kalau belum mampu bersama Allah, dilihat Allah, maka rasakan kita bersama guru, dihadirkan guru atau dibimbingkan guru. Maka wahai orang-orang yang beriman, wa kunu ma'as-shadiqin, bergabunglah dengan orang-orang shadiq. Dalam hal ini kita dipertemukan dengan guru mursyid. Beliau adalah bagian dari shadiq, gitu ya. Jadi kalau kita bergabung dan menggabungkan diri, maka perjalanannya dibimbingkan, ada pendampingan, tidak sendiri. Jadi zikirnya setelah talqin, zikirnya dibimbingkan. Kalau selama ini zikir kita zikir hasanah, zikir yang dibimbing tetapi berbeda bimbingannya dengan bimbingan yang melalui talqin dengan guru mursyid. Nanti kembali kepada Bapak Ibu yang merasakannya, mengalaminya. Sama seperti makanan. Saya mungkin merasakan makanan yang disuguhi sungguh luar nikmat, ya, sungguh luar biasa nikmatnya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah terbiasa biasa-biasa saja, kan begitu ya. Silahkan kembali kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu mau menilainya rasanya apa? Kan sederhana. Kalau kita suka, kita makan. Kalau enggak, ya sudah, nggak usah dimakan. Kan begitu semua pilihan. Belum apa-apa kita sudah nyatakan ini nggak enak, dirasanya belum. Nah nanti dalam perjalanannya maka kembali kepada Bapak Ibu semua yang Allah kehendaki. Semua kehendak Allah semua. Ya, jadi itulah talqin zikir. Bahkan berkenaan dengan pentingnya talqin, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitabnya Fal wajibu 'alal insan talabu hayatil qalbil ukhrawi min ahli talqin qabla fautil waqti. Wajib hukumnya talqin zikir ini. Kalau talqin di atas kubur sunnah hukumnya. Talqin sakratul maut, kita ini kan dengarkan kalimat la ilaha di telinganya, itu sunnah hukumnya. Tapi talqin zikir ini wajib hukumnya, karena dengan talqin qalbunya dihidupkan dari matinya. Mana qalbu yang mati dan hidup? Ketika hati lupa Allah, berarti itu hatinya sedang mati. Tapi kalau hatinya hidup mengingat Allah, berzikir, maka hatinya hidup. Maka talqin zikir yang diberikan nanti 2, zikir yang diucap lisan dan zikir yang diingat hati. Dan zikir hati ini selamanya mengiringi kehidupan 24 jam kita, karena ibadah kita ini dituntut 24 jam. Nah sekarang masalahnya, sudahkah kita ibadah 24 jam? Kalau saya belum, karena baru mengandalkan lisan dan badan. Kalau lisan dan badan ini terbatas semua, coba aja, ini sedang ngobrol, ya nggak bisa la ilaha illallah. Badan jasmani sedang di kamar mandi, sedang buang air, ya nggak boleh. Karena WC tempat najis dohirnya. Badan ini nggak boleh ibadah di situ. Berarti belum 24 jam.
Padahal kita Allah ciptakan jin manusia dengan kehidupan 24 jam itu harusnya 24 jam. Nah maka melalui talqin dzikir ada dzikir khofi yang ini mengiringi 24 jam itu. Nah, dengan harapan Allah lah yang menjadikan gerak dan diam kita menjadi ibadah, karena Allah ridho hamba ini senantiasa berzikir mengingat Allah dalam setiap keadaan ala kulli hal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa junubihim, itu maknanya ala kulli hal. Tapi ada juga thariqah yang mengambil itu ayat itu lalu ditafsirkan dzikir sedang berdiri. Ini sedang berdiri dzikirnya. Loh, ada tuh, pernah lihat nggak? Ada videonya. Sambil berkeliling kayak sedang tawaf kan. Setelah berdiri lalu dia duduk. La ilaha illallah. Sambil bergemari, kan ada thariqah dia itu. Silahkan. Yang penting thariqahnya mu'tabarah lalu dibimbingkan seorang syekh mursyid, silahkan, tinggal istiqomahkan. Jadi semua thariqah yang mu'tabarah mengajarkan kita pada tujuan yang sama, hanya beda cara saja. Nah kita suka dipermasalahkan caranya. Kenapa dikirnya begitu? Nggak boleh, itu sesat itu. Harusnya begini loh, kok gitu ya, hanya cara kok ya. Sejauh bahwa thariqah pengajaran yang tidak bertentangan dengan syariat, silakan ikuti, silakan istiqomahkan. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat, nah ini thariqahnya berarti perlu dipertanyakan. Misalnya ada thariqah yang mengajarkan sholat zuhur jadi 3 rakaat misalnya, yang subuh jadi 4 misal, itu sudah jelas itu ya bertentangan dengan syariat begitu. Atau misalnya ada yang mewajibkan atau yang mengharuskan kejamaahnya nggak perlu lagi sholat syariatnya, cukup eling misalnya ya, berarti keluar tuh dari syariat gitu ya. Nah tetap Suryalaya dengan pengajian thariqahnya mengutamakan syariat ya, tidak meninggalkan syariat. Karena Sultan Aulia pun di dalam manqobahnya bagaimana beliau mementingkan menjaga syarat itu ya, bahkan beliau dalam syariatnya bermazhab ya, dengan mazhab Imam Hambalinya. Nah kalau kita karena wilayahnya mazhabnya Imam Syafi'i. Nah kalau dari sisi syariat nggak perlu sama, karena ilmu mengharuskan sesuai wilayahnya, ketentuannya, dan harus disesuaikan sesuai aturannya. Nggak boleh dicampur aduk, nggak boleh namanya talfik itu. Sekarang pakai mazhab Syafi'i misalkan, lalu di dalam mazhab Syafi'i dicampuri mazhab Malikinya contohnya misalnya, atau Hanafinya misalnya. Begitu kita berwudu kita pakai mazhab Syafi'i, tapi pada saat batalnya karena ingin supaya nggak bolak-balik wudu, nah pakai mazhab Hanafi, Maliki yang nggak batal bersentuhan. Loh nggak boleh kalau gitu, itu mencampur adukan. Kalau mau kita pakai bersentuhan nggak batal gitu, ya dari wudunya pakai cara Imam Hanafinya, Imam Malikinya. Kayak orang jamaah haji itu kan bingung, sedikit-sedikit nanti bersentuhan kalau lagi tawaf itu kan, akhirnya harus wudu lagi, sebentar di Masjidil Haram jauh itu ke tempat WC-nya gitu. Nah maka saat itu kita boleh itba ke mazhab Hanafi, Maliki yang tidak bersentuhan, tapi dari wudunya harus. Salah satunya kan yang membedakannya, kalau basuh muka dia padluku, wah dibulak-balik gitu. Udah gini ininya dibasahin semua. Kalau Imam Syafi'i kan cukup sebagian. Nah itu tuh di aturan-aturan itu digunakan. Nah begitupun Suryalaya memberikan pengajarannya, syariatnya tetap diutamakan, fikihnya tetap disampaikan, pengajaran syariat terus diutamakan. Nah itu ya. Jadi, dan terakhir yang ingin saya sampaikan, Suryalaya ya sepeninggal wafat guru kita Pengersabahan, beliau sudah berpindah alam di alam barzah. Nah ini berbagai hal terjadi kan, memang sunnatullah dalam sejarah. Ketika seorang Nabiullah wafat, mesti umatnya ada yang kembali ke agama asal, ada yang tetap bertahan istiqomah, ada yang macam-macam. Bahkan kalau zaman dulu sampai bunuh-bunuhan kan, tumpah darah itu, ada blok-blokan itu hal yang biasa sebetulnya. Nah begitupun Suryalaya.
Tapi tetap kita berharap sebagaimana amanah atau maklumat dari guru kita, wa'tasimu bihablillah. Kita tetap ya berpegang teguh, kita tetap kuat, berpegang kuat pada tuntunan beliau para sahabat di Suryalaya. Gitu ya. Sebagaimana tanbih juga memberikan ujangan ya, petuah kepada kita para murid-murid ini agar kita tetap waspada gitu. Malah dalam tanbih kan baiknya lahirkan kebaikan yang timbul dari kesucian. Kalau bahasa Sundanya buktikan kehadiran sinamadal tina kesucian. Jadi ada kebaikan yang muncul bukan dari kesucian, munculnya dari nafsu. Nah, ini jangan sampai kita lahirnya kebaikan yang kita lahirkan didorong hawa nafsu. Tapi kebaikan itu muncul dan lahir dari kesucian diri, kesucian jiwa, gitu ya. Jadi artinya apa? Jangan tersamarkan Bapak Ibu ya. Sekarang zaman dimana banyak sekali samaran-samaran, banyak. Jadi jangan tersamarkan dengan apa yang terlihat, yang terdengar, terucap. Betul-betul kita waspada. Iblis ini dengan segala kekuatan dan pasukannya betul-betul sedang mengerahkan segala daya dan upaya gitu ya. Lalu ditambah lagi dengan hawa nafsu yang ada pada diri yang sulit terkadang tidak terkendalikan. Ini dengan berbagai macam cara tuh. Jadi nanti iblis ini bisa begini, sepertinya benar padahal lain, padahal salah. Nah, hati-hati jangan sampai kita tertipu, terperdaya di situ. Nah, maka yang penting perhatikan saja, dengarkan saja, lihat sekiranya disampaikannya benar, diyakininya benar, ayo kita ambil dari siapapun itu. Ya, karena Allah Maha Pemilik segalanya. Allah bisa saja memberikan keberkahan ilmu, hidayah itu kepada siapapun. Pada akhirnya kuncinya adalah lahirkan dari diri kita akhlakul karimah. Itu kuncinya. Ilmu mengantarkan pada akhlak, dan ilmu harus dihantarkan pada akhlak. Baru ilmunya muntafi. Jadi baru ilmunya bermanfaat. Dan ilmu yang dimanfaatkan ini maka dia tidak akan terputus pahala fadilahnya setelah kematian. Ada 3. Idza mata Adam in qada'anu amalu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin mulah. Sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan walad, anak yang saleh. Nah, tadi disampaikan di awal, saya dengar ada pengumuman tadi, ajakan dari pengurus, karena itu tugas pengurus. Bagaimana Suryalaya sekarang menghadapi hajat akbar 5 tahun, milad 5 tahun, yang ke 120 tahun usianya Suryalaya ini. Ada moto di usia 120 ini, motonya? Bangkit, bersatu, maju. Bangkit maknanya, yuk mulai sekarang kita semua nolkan kita, sadarkan diri sesadar-sadarnya, pasrahkan kita pada Allah, lalu gali potensi apa yang kita miliki yang Allah berikan ini. Setelah kita itu sadar akan potensi, sadar akan kesalahan kelalaian selama ini, sadar bahwa selama ini kita sudah tidak bisa menjaga marwah guru. Selama ini kita suul adab terhadap guru kita. Ayo kita sadar kembali. Ayo kita bangkit. Sudah ketemu potensinya, yuk bangkit. Bangkit itu berdiri mau melakukan. Nah, setelah ketemu potensi kita masing-masing, satukan. Kita bersatu. Setelah bersatu, maju. Gitu ya. Jadi jangan diam di tempat terus. Baik, itu saja, dan mau jadikan momen 5 tahun sekali. Karena kalau lewat tahun ini, tunggu 5 tahun. Sayang, waktunya masih lama. Jadi mumpung sekarang, dan usia 120 tahun ini usianya Abah Sepuh wafat. Abah Sepuh itu Syekh Abdul Mubarak bin Muhammad adalah pendiri Pondok Pesantren Suryalaya. Pangersa Abah Anom pelanjutnya. Itu ya. Dan Suryalaya didirikan cukup lama, lebih lama dari Muhammadiyah dan lebih lama dari Nahdlatul Ulama.
Suryalaya itu 1909. Kiai Ahmad Dahlan Muhammadiyah 1908. Nahdlatul Ulama 1926. Lebih awal, lebih tua Suryalaya itu. Dan rupanya Syekh Abdul Mubarak bin Wahaman, Kiai Ahmad Dahlan dan Mbah Hashim Asy'ari adalah 31 lihting ketika berguru kepada Syekh Khalil Bangkalan. Sama-sama. Rupanya satu liftingan itu, satu sahabatan. Hanya saja Abah Sepuh lebih dominan meneruskan pengajaran dari sisi tarikohnya, berdiri Suryalaya dengan pengajaran tarikohnya, Kiai Ahmad Dahlan dengan pendidikan dan yang lainnya, kemasyhurannya, Mbah Hashim dengan nakhluk ulamanya, luar biasa. Itu saja, demikian mudah-mudahan kita dijadikan Allah sebagai hamba-hamba yang betul-betul berbakti ibadah yang diterima oleh Allah, dan kita sebagai yang sedang menempuh perjalanan berbekal ruhani melalui thariqah ini, mudah-mudahan perjalanan kita perjalanan yang lurus yang pada akhirnya kita dihantarkan sampai kepada Allah. Demikian, wallahu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampilnya di sini ya. Iya, di sini.